Oppo A57 memang dipasarkan dengan harga yang relatif murah sekitar 2 jutaan. Walaupun demikian, HP ini memiliki desain modern kekinian ala HP-HP mahal. Oppo menamai desain premiumnya dengan nama Oppo Glow. Desain mewah nan ramping dengan teknologi ikonik ini awalnya diperkenalkan pada Oppo seri Reno. Dengan desain ini, bagian bodi belakang smartphone dapat nampak berkilau warnanya sesuai pencahayaan. Apakah kali ini Oppo sudah tobat bisa mandiri sendiri tanpa bantuan genjutsu para SPG-nya? Yuk simak video ini sampai habis ya guys ya. Desain bodi belakang Oppo A57 juga dilengkapi dengan lapisan khusus yang membuat jamur dan sidik jari tidak mudah menempel. Tidak hanya itu, di bagian tepian bodi juga nampak sedikit menonjol. Hal ini bertujuan untuk melindungi layar HP saat HP jatuh. Penampilan bagian depan HP Oppo ini memang tidak berbeda jauh dengan ponsel Android yang ada di pasaran saat ini. Desain layarnya cukup lebar dengan posisi kamera depan yang pas dan tidak mengganggu bermodel water drop. Tidak hanya itu, kamera belakang HP Oppo terbaru ini memakai modul kamera yang minimalis. Ya, era sekarang lah, bukan banyak-banyakan jumlah kamera lagi. Saat ini zamannya udah berubah ke besar-besaran model lensa kamera. Di belakang HP terdapat dua buah kamera besar yang berjejer, bentuknya sih mirip seperti kaset pita zaman dulu. Di bawahnya terdapat single LED flash yang didesain seperti ala xenon flash kamera profesional. Secara look dan desain emang Oppo nggak pernah salah dalam membuat HP. Semuanya terlihat cantik baik dari seri low end maupun seri high end. Semuanya digarap dengan serius oleh Oppo. Walaupun HP ini terbuat dari kebanyakan material plastik, tapi Oppo menyematkan standar IP54 yang diklaim Oppo punya durabilitas yang baik. Menurut Oppo, perangkat ini telah lolos uji secara ketat. Tujuannya untuk menciptakan perangkat yang bebas khawatir yang tahan terhadap goresan. Adanya sertifikasi IP5X dan IPX4 membuat Oppo A57 bisa cukup tahan saat digunakan ketika terkena cipratan air. Selain itu, angka IP5X menandakan kalau ponsel punya kemampuan tahan debu yang cukup baik untuk kelas harganya. Kemampuan serupa ini dimiliki pula oleh ponsel seperti Oppo A96 yang harganya lebih mahal. Karena itu, kehadiran IP54 di ponsel ini patut diapresiasi, mengingat jarang ada ponsel seharga 2 jutaan yang punya fitur serupa. Layar HD Plus dan pemindai sidik jari Oppo A57 sebagai sebuah smartphone yang ditargetkan untuk multitasking dan gaming, produsen ini menghadirkan sektor layar yang mumpuni. Tidak hanya berukuran besar, layar HP ini juga sudah dibekali sejumlah teknologi untuk menunjang pengalaman bermain game atau untuk sekedar menonton video. Layar Oppo A57 2022 memiliki bentang 6,56 inch. Layar ini terbilang besar dan akan sangat nyaman digunakan browsing sosial media dan menonton video. Selain itu, layar HP ini menggunakan resolusi HD+ 720x1612 pixel. Layar ini juga memiliki sudut penglihatan yang baik dan memiliki tingkat kecerahan yang cukup ideal. Menariknya, saat di kondisi gelap, kecerahan layar HP dapat diturunkan secara drastis hingga 2 nits dan layar masih bisa dilihat. Pasalnya, ada fitur 100% DCI-P3, 96% NTSC, dan 100% sRGB. Meski masih menggunakan panel IPS, HP ini mampu menampilkan grafis gambar dan video yang halus dengan detail yang cukup memuaskan untuk ukuran resolusi HD. Untuk sistem keamanan, Oppo A57 ini sudah dibekali pemindai sidik jari yang terletak di bodi samping menyatu dengan tombol power. Sensor sidik jari Oppo A57 ini cukup sensitif, Anda tidak perlu menekannya, cukup menyentuh saja sehingga akan mudah ketika digunakan.
Guna memberikan kepuasan lebih pada pengguna di kelas ponsel mid-range, Oppo juga menghadirkan fitur Ultra Linear Stereo Speaker pada perangkat ini. Tidak hanya itu, speaker dengan konfigurasi stereo ini sudah disokong oleh teknologi Direct 3.0 untuk memaksimalkan kualitas suara yang prima. Speaker utama Oppo A57 ditaruh di bagian bawah, sedangkan speaker sekundernya ada di atas menyatu dengan earpiece. Menurut Oppo, volume HP ini bisa mencapai 200%. Bullshit bukan? Walaupun jika kita kecilkan volumenya di bawah 200%, terdapat perbedaan yang cukup kentara. Bisa dibilang volumenya ya aslinya 100%, cuma bagusnya di Oppo A57 kita set maksimal suara tidak pecah. Hasilnya gimana? Sok atuh denger. Yang menjadi nilai jual Oppo menyematkan teknologi pengisian cepat SuperVOOC 33 watt, charger 33 watt beserta kabelnya disertakan dalam paket penjualan. Dengan charger bawaan itu, pengguna bisa mendapatkan waktu pengecasan sekitar 30 menit untuk mengisi baterai kosong hingga 50%. Baterainya awet, kita ajak main ML 22 menit habiskan baterai 5%, main COD 5 menit 2%, main Asphalt 9 5 menit 2%, main Genshin Impact 10 menit 4%, lihat movie di YouTube 1 jam 2% aja. Untuk daily use, mungkin seharian charge sekali dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam bukan hal yang sulit. Bahkan bisa lebih jika Anda cuma sekali bermain game. Next, kita masuk ke kekurangan Oppo A57 2022. Desain kamera depan Oppo A57 sebagai ponsel mid-range terbaru di tahun 2022, tentu banyak pengguna smartphone mengharapkan adanya desain yang lebih segar di seri A ini. Memang untuk bodi belakang dan modul kamera, HP Oppo A57 4G ini tampil baru dan mewah. Namun ketika kamu melihat sisi depan, kamu akan menemukan desain kamera depan dan bezel yang sedikit mengganggu. Pasalnya, Oppo tidak menggunakan desain kamera depan kekinian, model punch hole, melainkan masih memakai model water drop. Bezel yang dihadirkan juga cukup tebal sehingga kesan HP murahan masih terlihat. Layar 60Hz ini tentu sedikit mengecewakan karena di kelas yang sama sudah banyak HP Android yang menggunakan refresh rate lebih tinggi, contohnya Infinix atau Redmi. Memang pengaruh fitur ini tidak terlalu signifikan, namun dengan refresh rate yang lebih tinggi, layar akan lebih nyaman untuk digunakan. Chipset bukan untuk gaming. Oppo A57 Helio G35 sebagai ponsel mid-range Oppo A57 2022 diperkuat oleh SoC MediaTek Helio G35. SoC MediaTek Helio G35 sendiri merupakan SoC kelas menengah ke bawah. Chipset ini akan menghasilkan kinerja tinggi sekaligus memaksimalkan usia baterai sehingga pengalaman gaming bisa lebih lama dan dinamis. Ya, lebih lama bukan berarti lebih lancar ya guys ya. Chipset MediaTek ini mengandung 8 core CPU, komposisinya adalah 4 core berbasis Cortex A53, 2,3 GHz dan 4 core berbasis Cortex A53, 1,8 GHz. Selain CPU, komponen lainnya yang dikandung antara lain GPU IMG Power FR GA8320, teknologi Hyper Engine, teknologi kamera AI terbaru, hingga modul 4G terbaru untuk SIM 4G ganda. Pada dapur pacu ponsel mid-range ini, MediaTek G35 didukung RAM 4GB dan memori internal 64GB. Untuk penggunaan harian, spesifikasi HP ini sudah cukup tangguh untuk multitasking. Ponsel mid-range ini juga dibekali teknologi RAM expansion yang membuat RAM bisa ditambah 4GB menjadi 8GB. Ingat,
Expansion RAM itu cuma untuk kelancaran multitasking ya guys, bukan untuk push chipset untuk bermain game. Walaupun Oppo A57 2022 sudah ada mode gamingnya, namun Oppo A57 2022 pernah kita tes main beberapa game, HP ini belum bisa diajak kompromi dalam membantu experience yang menyenangkan. Main ML HP ini sudah kewalahan, rata-rata cuma dapat 30 fps ke bawah. Main Asphalt 9 juga kurang bagus menampilkan grafik 3D-nya, apalagi Genshin Impact. Lupakan, walaupun HP ini bisa download, Anda akan frustasi memainkannya. Game yang lumayan lancar justru main Call of Duty. Dari segi frame rate rata-rata 50 fps dan settingan grafiknya walaupun mentok ke grafis low aja, namun Oppo A57 masih cukup lancar memainkan game ini. Dipasarkan dengan harga 2 jutaan, Oppo A57 2022 ternyata memiliki kualitas kamera yang biasa saja dibandingkan para pesaingnya. Memang HP Oppo ini sudah dibekali 2 kamera belakang dengan kamera utama 13 megapiksel dan 2 megapiksel kamera AI. Namun nyatanya hasil foto yang dihasilkan tidaklah semewah yang diharapkan. Apalagi bila kamu membandingkan kamera ini dengan kamera 50 megapiksel saudaranya Realme atau merek lain misalnya Samsung A13. Untuk kamera utamanya memang memiliki fokus yang baik. Sayangnya ketika pencahayaannya kurang, hasil yang dihadirkan kamera 13 megapiksel ini masih ditemukan kontras warna yang tidak sesuai, kurang detail, sharpness dan saturasinya flat. Meski dibantu dengan AI serta adanya fitur HDR, hasilnya masih terlihat biasa aja. Cuma cocok untuk story WA, IG, atau TikTok. Intinya kameranya di medsos masih bisa lah show off, ditambah dengan beberapa filter yang ada di aplikasi tersebut. Beda lagi kamera depan sebagai pelopor selfie expert. Kamera depan 8 megapiksel masih oke lah buat cewek, apalagi masih cantik buat yang tidak sempet dandan. Untuk video belakang dan depan semuanya mentok ke HD 30 fps aja, belum bisa ke Full HD. Mungkin sebagian orang kurang paham resolusi, cuma yang udah terbiasa lihat YouTube resolusi Full HD 60 fps, lihat hasil video dari Oppo A57 jelas terasa kurang tajam. Tapi ya bukan salah Oppo A57 guys, HP ini dilahirkan untuk kelas low end, jadi bersyukurlah HP ini punya model keren di kamera belakangnya dan kualitas rekam audio videonya masih terbilang bagus, cukup kami apresiasi. Halo guys, kita lagi ada di teras kaca dan ini kita lagi rekam dengan Oppo A57. Jadi Oppo A57 HD 30 fps. Menurut kalian gimana untuk kualitas gambar dan suaranya? Kalau gue sih takut banget ini guys. Wow, takut jatuh guys. Kesimpulannya, Oppo A57 2022 punya model keren kekinian, kualitas layar audio yang bagus serta baterainya yang awet. Didukung dengan fast charging 33 watt pula. Cuma chipset dan kameranya yang kurang dapatkan polesan upgrade. Jadi Oppo A57 2022 cocok untuk siapa? Seperti yang kita sering bilang, banyak juga orang yang tidak butuh spek tinggi. HP ini cocok buat bapak ibu kita karena HP Oppo punya suku cadang dan garansi yang terjamin. Abang-abang ojol yang butuh baterai awet, mbak-mbak kerja di mall dan kuliahan untuk sosmed, mas-mas kerja kantoran yang sibuk untuk multitasking. Untuk anak-anak remaja atau hadiah anak kita, janganlah. Karena sekarang anak kecil dan anak-anak muda suka main game. Daripada kita beli HP ini atau kasih hadiah ke anak kita, terus mereka merengek minta ganti karena kurang lancar bermain game. Kan kita yang susah. So, semua ada segmennya. Kami kira segmen yang dibidik oleh Oppo A57 2022 justru segmen pasar yang basah. Ditambah sedikit jurus genjutsu, kami kira Oppo A57 2022 dengan harga cuma 2 jutaan layak kini jadi HP yang laris manis di pasaran. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye guys.
happen. This